Oke, kita share dulu. Halo, selamat malam. Masih dengan Ridwan nih. Hari ini kita ada webinar. Kita bisa bahas malam ini mengenai Google Business. Apa sih Google Business itu? Sebenarnya sih di Google Business itu kita bisa memberikan alamat kita atau toko kita itu sebagai uh, penguat toko online kita terdetek di Google. So Google Business juga udah pernah dibahas di sd1mclass.net. Kata kuncinya bisa di Google Business. Ini versi lama ya. Kita bisa bahas yang versi baru. Cara menampilkan banner atau banner besar atau Google Business jika ketik kata kunci lokasi kita. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita ketik Hotel Amaris, ternyata yang lihat itu halaman besarnya itu Hotel Amarisnya dan lokasinya di mana. Oke, sekarang kita akan coba gimana sih cara buatnya. Nah, cara buatnya sederhana. Yang pertama itu kita share dulu nama bisnisnya. Misalkan nama bisnisnya SB1M Bintaro. Udah ada belum yang pakai? Atau Pondok Pucung Tangerang Selatan. Negaranya Indonesia. Loading. Indonesia. Oh, ternyata sudah dipakai. Jalan Flamingo di Pondok Pucung, Banten. Oke, kita coba. Alamatnya sih nggak, bukan Jalan Flamingo. Jadi kita Jalan Kucica, Petilang. Oke, ini isi dengan lengkap. Ini kita lanjutkan. Nah, oke, Jalan Flamingo, Jalan Petilang. Jalan Kutilang. Lanjutkan. Terapkan lokasi penanda. Oke, kita terapkan lokasi penanda. Kok nggak bisa? Seret. Nggak bisa tanda untuk harus besar. Mana ini? Halo. Batalin dulu. Menemukan alamat Water Petilang nomor 38. Oh, Pondok Pucung. Indah 1. Ada nggak? Oh, udah make ternyata. Kata kunci lain. Sekolah bisnis internet marketing. Ternyata belum ada. Bintaro. Yang kebilang untuk punya 1 dan nomornya belum. Oke, ini 08151921429. Kategori
penampilan masyarakat. Sekolah, sekolah. Sekolah bisnis. Lanjutkan, terapkan penanda. Kok nggak ada di sini ya? Ya kurang lebih sih setelah alamat ini udah diisi lengkap, nanti setelah alamat lengkap sih nanti tampilannya itu kita akan ke desktop sih. Nah, ini isi desktopnya itu ke bisnis. Yang pertama, memasukkan alamat toko di Google. Yang kedua, tahapannya buka email agak lambat ya. Oke. Sifatnya kok nggak ada? Apa yang salah ya? Podcast to all items. Oh, ini salah di mananya ya? Oh, oke. Kita mulai
belajar yang lain lagi. Ini kayaknya ada yang belum ya. Nah, kita mulai share. Apa sih fungsi dari Google Business ini? Nah, ini kita bisa bikin website juga nih. Kita masukkan nomor telepon kita, email website kita, alamat toko kita. Selanjutnya kita bisa buka di website. Ini kita bisa bikin proses sederhana menggunakan Google Business. Oke. Nah, ini contoh website saya. Saya bikin tentang fashion, design store. Temanya bisa kita ubah nih di sini nih. Mas Berto mana nih? Nah, temanya kita ubah, bisa pink, bisa biru. Ini tukannya berubahnya di apa itu? Di namanya sama di warnanya ya. Nah, jenisnya. Terus habis itu kita bisa edit. Save. Nah, kita bisa edit itu headline-nya namanya apa, terus deskripsi kita sebagai apa. Nah, ini bisa teman-teman tulis. Kalau aku sih tentang fashion design store adalah toko baju online yang menyediakan berbagai jenis baju muslim kelas premium. Nih contohnya desainnya. Terus setelah itu kita bisa ambil lengkapin. Kita bisa masukin foto. Nah, nanti upload galerinya di sini nih. Select foto dari komputer. Nah, ini saya lagi ada diskon kemarin nih. Open. Nah, ini udah nambah lagi kan. Nah, terus udah ada nambah. Terus kita lihat deh di view sheet. Ini nanti yang bisa teman-teman share itu alamat ini nih. Misalkan alamat toko teman-teman business.site. Nah, tampilannya seperti ini, sederhana sekali. Ini menampilkan tentang alamat toko teman-teman, terus deskripsi toko bajunya, terus di sini ada jenis foto-fotonya nih. Nah, ini alamatnya nih di spesifikasian kontaknya. Udah mudah kan bikinnya. Terus kita bisa apalagi sih yang bisa kita pelajarin di Google Business. Ini kita bisa pakai namanya Google Drive. Ini sangat membantu sekali teman-teman ya. Google Drive ini kita bisa simpan foto atau dokumen itu lebih dari 15 giga, kurang lebih 15 giga sih, kurang lebih 15 gigabyte.
di sini nih saya bisa simpan beberapa dokumen. Itu kemarin sih saya baru simpan tentang picture, tentang katalog untuk share picture-nya. Nih misalkan kita mau ngambil linknya nih yang mau bisa teman-teman share. Ini, nah buat ngambil link itu klik ini aja, klik fotonya. Oh ya cara ini cara simpan gambarnya, kita di My Drive, udah, terus kita tambahkan mana nih, komposisi My Drive. Tambahkan. Nah ini dia, upload file. Apa yang mau kita upload di sini? Kita mau kata upload itu contohnya nih, desain store logo. Nah, desain store logo kita open. Kalau udah ada. Nah, ada kan? Nah, nanti misalkan si desain store logo ini kita bisa share. Kita bisa share itu by link. Nah, nanti link ini yang di-share kita singkatin pakai tiny URL. Nah, kita copy, kita buka di sini. Ini URL. Chrome.com, kita enter. Nah, nanti kita lihat. Kita copy paste di sini. Kita paste. Tadi alamat logonya. Paste. Nah, ini logo desain store. Kita ambil ya. Nah, nanti logo desain store ini kita copy. Bener nggak ada logonya? Kami buka. Nah, ini kurang lebih logo yang kita simpan di Google Drive. Tadi mana Google Drive-nya? Lemut.
udah tadi Google Drive. Selain dari nyimpan foto dan dokumen, kita bisa pakai juga namanya spreadsheet. Spreadsheet itu My Drive. Cara penggunaannya itu untuk apa sih? Sebenarnya ini bisa diakses di smartphone juga. Sama sekali. Nah, halo, selamat datang Bu Sumartini. Nah, ini kita lagi bahas tentang Google Business nih. Kita coba kita share tentang Google Drive dan Google Spreadsheet. Apa sih fungsinya? Google Drive itu fungsinya kita bisa simpan dokumen sampai dengan 15 GB dan kita sharing ke klien atau customer kita. Cara pengelolaannya itu bisa kita masuk ke Gmail dulu. Masuk ke Gmail. Nah, dari masuk ke Gmail nanti kita klik ini nih. Kita klik pojok kanan atas. Iya, lemot internetnya agak lemot ya. Oke, buat nah, nanti dari sini kita bisa klik Google Drive-nya. Nih, kita ke Google Drive, langsung masuk ke sini My Drive. Nanti kalau misalkan teman-teman punya dokumen yang ingin di-sharing ke relasinya atau ke mitra kerjanya, ini kita bisa klik ke My Drive. My Drive-nya agak lama. Oke. Kita refresh dulu ya. Internetnya agak lemot sekali. Refresh. Refresh. Nah, kita buka lagi. Nah, kok gelap? Nah, ini kita buka My Drive. Masih lemot. Girlfriend. Bener online. Kita close dulu deh. Ya ampun. Aduh, lemot sekali. Oke. Ada yang error dengan komputer saya. Oke, mana ini My Drive-nya? Nah, ini gimana cara kita bikin tadi ya, apa itu Google Drive-nya? Kita bisa upload folder dan file. Misalkan kita upload file nih. Kita upload file. Enggak pilek, sorry, enggak pilek ya.
Nah, ini kita mau upload apa di sini? Kemarin aku udah bikin voucher. Where is my voucher? Oke, di Zenser 1. Kita buka. Oke. Nah, tadi mana di Zensernya? Ini proses ya. Oke, kalau mau tanya tentang Google Business bisa langsung tanyakan aja ya. Tampilan seperti apa nih? Tampilan seperti ini Google Business, Google Drive. Nanti ini kita bisa simpan dokumen, Excel, foto, dan itu bisa kita share by link. Nah, ini coba kita ambil Design Store JPEG. Nah, nanti setelah itu kita bisa buka fotonya. Misalkan ini aku udah upload nih, dan nongol di sini udah muncul di Google Drive-nya. Kita klik untuk mendapatkan link yang bisa kita share. Kita klik, nah kita klik ininya nih. Ini foto yang mau kita share. Ini kita klik linknya. Nah, ini kita copy nih. Dari ini dapat linknya yang mau kita share by WhatsApp atau by website. Ini kita copy. Ya, Ctrl C. Kita pendekin sama tin URL. Nah, ini kita paste di sini. Ini kita masukin sama voucher diskon design store. Kita make to URL. Nah, kita copy ini. Nah, ini yang disebarkan ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya foto atau picture yang mau di share by link, jadi nggak nggak makan size yang terlalu besar. Kita paste di sini, enter.
kan ada pilihannya nih tuh, ada bikin vouchernya. Oke. Terus yang tahapan kedua dari Google Drive, kita bisa juga bikin spreadsheet. Nah, ini spreadsheet juga kita bisa ambil linknya yang bisa kita share. Contohnya kita lagi update barang, contoh aku lagi update stok hijab. Ini kurang lebih ada beberapa jenis hijab, dan ini update-nya itu akan kita ambil linknya di sini nih, kita ambil linknya juga. Nah, ini nanti kita bisa ambil linknya, karantina sheet, teks karantina dan karantina. Oh, bukan, ini mana ambil link. Sorry. Kita ngambil linknya itu di sini nih, kita share. Nah, nanti linknya itu kita bisa copy di sini nih. Lihat link, copy. Nah, ini bisa kita ubah nih. Orang hanya bisa melihat, bisa komen, dan bisa edit. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa reseller di tokonya, teman-teman bisa share yang anyone setiap orang bisa melihatnya. Nah, copy link ini kita ubah ke tiny URL lagi. Tiny URL di sini, Ctrl V, URL.com. Kita bikin stock update karantina. Next tiny URL. Nah, stock update karantina ini kita copy, kita cek lagi nih, benar nggak hasil isi yang tadi. Kita copy, Ctrl V, enter. Nah, lihat. Tapi ini nggak bisa diedit-edit ya, hanya bisa dilihat. Jadi kalau misalkan ada orang tanya atau reseller tanya, Gan, Sita ada nggak stok barang Nasir Nafi? Ada, tinggal satu. Jadi teman-teman hanya tinggal ngasih linknya aja. Dan kelebihannya, ketika teman-teman mengubah di sini, mengubah di spreadsheet-nya yang bagian admin, itu akan terubah otomatis. Nah, langsung berubah otomatis di sini. Dan lemot. Nah, ini kita bisa ubah, misalkan totalnya ini kita edit nih. Totalnya kita edit, kita warnain, warna biru deh. Contoh ya. Nah, ini kita bisa edit, warnain, warna kuning. Nah, kita save. Ctrl S. Udah. Nah, kita refresh. Dari tampilannya itu kan polos, belum. Lemot sekali. Share, kita save. Oke.
reloading, tetap memuat. Ya, ada yang bermasalah dengan komputer saya. Working. Hilang. Coba kita lihat. Nah, contohnya tadi totalnya kan kita warna biru muda nih. Nah, kita lihat di sini yang tadi kita share linknya. Itu benar-benar itu akan berubah otomatis atau enggak ya? Nah, ini kita refresh. Sorry agak lama. Nah, lihat kan tadi kita ubah di sini biru muda nih, biru muda, dan ini langsung berubah. Jadi teman-teman ketika teman-teman lihat stok barangnya dan result teman-teman nanya, ini langsung berubah di sini, langsung berubah. Tuh. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, sisa berapa stok yang hari ini gitu. Nah, teman-teman update setiap hari dan ini langsung berubah ke link yang udah teman-teman share sebelumnya ke resellernya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya share tentang Google Drive, tentang website, tentang website sederhana Google, Netizen Store, yang saya buat tentang website gratisnya dari Google Drive-nya, Google Business. Ini tentang Google Business nih. Bagaimana membuat website sederhana pakai Google Business. Tuh. Terus bagaimana kita memasukkan dokumen di Google Drive. Ini Google Drive dan share linknya, dan kita pendek kita singkat pakai ini URL. Kemudian kita bisa upload stok produk menggunakan spreadsheet di Google, dan kita ringkas dengan ini URL juga. Jika ada teman-teman yang tanyakan, bisa hubungi saya 0815 1992 1429 atau nomor WhatsApp dengan Ridwan. Oke, itu aja yang bisa saya sharing. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung hubungi saya tentang Google Business, bagaimana membuat website sederhana dengan Google. Sorry agak lama nih chapter ini.